Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan la ma'buda bihaqqin illallah azza wa jalla. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamal anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa ya ibadallah usikum bi nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Ayyuhal ikhwah, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas limpahan karunia nikmatnya yang senantiasa masih diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan diberikannya nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini. Tidak lain, ini karunia, taufik hidayah yang Allah telah berikan kepada kita dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Bersyukur jamaah kerana sebagian kaum muslimin mereka tidak diberikan taufik hidayahnya oleh Allah, hingga akhirnya mereka berat untuk melangkahkan kakinya, yakni menuju masjid dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Orang yang mendapatkan taufik hidayah dari Allah, maka dia akan mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi mereka, orang-orang yang berat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, sulit untuk menjadi hamba yang takwa, melaksanakan ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, berat bagi mereka. Ketahuilah, apabila hamba-hamba kaum muslimin, jika mereka berat untuk bangkit menuju yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, berat untuk melaksanakan segala ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, karena itu ada asbabnya. Mereka berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, mereka ada asbab. Asbab yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka banyak melakukan dosa dan maksiat. Ini penyebab beratnya kita menuju Allah tabaraka wa taala. Beratnya kita bangkit untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, sebab dosa dan maksiat yang kita lakukan jemaah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuqta sauda." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba itu, jika dia melakukan dosa dan maksiat,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu titik di hatinya, yakni noda hitam di hatinya. Wa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila yani qalbahu. Jika hamba itu dia kembali kepada Allah, menyesal, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hilangkan satu titik hitam di hatinya. Namun wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Namun apabila hamba itu kembali melakukan dosa dan maksiat, maka sungguh Allah telah memberikan satu titik hitam di hatinya. Dia melakukan lagi dosa dan maksiat, Allah akan berikan lagi. Dia melakukan dosa dan maksiat hingga akhirnya hatinya menjadi hitam dan menjadi keras, sulit sekali untuk menerima kebenaran, yakni Al-Quran dan Sunnah, karena hatinya sudah menjadi hitam. Sebagaimana hatinya orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini asal mula mereka keras hatinya, hitam hatinya, diberikan satu titik noda hitam oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang munafik enggan melaksanakan yakni ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang munafik ini dari kalangan kaum muslimin yang mereka zahirnya beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun dia tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya dia melakukan dosa dan maksiat, Allah berikan satu titik hitam di hatinya. Oleh karenanya, yakni Al-Imam Abdullah Al-Haddad menjelaskan bahwa kemunafikan itu pun dapat memberikan satu titik noda hitam di hatinya. Yang beliau katakan, wa innan nifaqa yabdu fi qalbi, yani tuqtahu syauda, bahwasanya kemunafikan itu adalah satu dosa yang Allah akan berikan satu titik noda hitam di hatinya, yani summa tazidu hatta yaswaddu kulluh, hingga akhirnya dia semakin kemunafikannya menjauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, hingga akhirnya Allah memberikan seluruh hatinya menjadi hitam dan keras untuk menerima kebenaran, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Pada saat Nabi SAW hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, didapatilah di Madinah ini banyak orang-orang munafik. Allah memberikan hatinya yakni keras, noda hitam, hingga akhirnya mereka tidak menerima kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Rasul memberikan penjelasan Al-Quran, menjelaskan sunnah agar mereka kembali kepada hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka menolaknya. Mereka mengatakan fi takdzibihi ma jaa ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menyampaikan Al-Quran agar mereka mau mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala, disampaikan sunnah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa jemaah? Karena hatinya sudah tertutup dengan noda, yakni titik hitam, hingga akhirnya keras untuk menerima kebenaran. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya orang-orang munafik itu adalah orang-orang sehakikat-hakikatnya menjadi orang yang sombong. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Hakikat kesombongan yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yakni dia batarul haq, menolak kebenaran. Orang-orang munafik ini ketika disampaikan Al-Quran agar dia kembali kepada Allah, disampaikan hadis, mereka menolaknya, hingga akhirnya dia menolak, meremehkan, merendahkan siapa yang menyampaikan. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik menjadi keras hatinya karena disebabkan banyak dosa dan maksiat. Kalau kita sudah melakukan banyak dosa dan maksiat, berat bagi kita untuk menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sulit untuk bangkit kita, yakni memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak kaum muslimin pada hari yang mulia ini, kaki mereka berat untuk melangkahkan ke masjid untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berapa banyak kaum muslimin pada saat dia enak asik sedang tidur, ketika azan subuh berkumandang, berat untuk bangun, yakni melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, beratnya kita untuk menuju Allah, sulit untuk menjalani ketaatan kepada Allah sebab dosa dan maksiat yang kita lakukan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang mana beliau mengatakan bahwasanya idza suqila adh-dhahru bil awza' mana'a qalbu yani yunasir ila Allah azza wa jalla wal jawarih min an-nuhud yani fi ta'atihi. Kata beliau rahimahullahu taala, jika punggung kita berat yakni membawa dosa dan maksiat, maka pada saat itu hati itu berat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali dikumandangkan panggilan dari Allah tabaraka wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar. Berat hati kita tidak mau menuju masjid. Berat hati kita tidak mau memenuhi panggilan Allah tabaraka wa taala. Maka anggota badan apabila kita sudah banyak dosa dan maksiat, maka badan ini malas untuk bangkit, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak nikmat. Kita diberikan rezeki oleh Allah tabaraka wa taala. Kita diberikan rumah tempat tinggal. Kita diberikan tiap bulan yakni mendapatkan gaji. Kita diberikan yakni anak-anak yang saleh dan saleha. Namun kita ini kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan kembali hartanya itu untuk Allah. Yang Allah inginkan beribadah, menyembah Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berat bagi mereka kaum muslimin untuk menuju Allah tabaraka wa taala karena sebab banyak dosa dan maksiat. Yang menjadi sulit juga untuk kita kembali kepada Allah, sebagian kaum muslimin mereka hubud dunia, cinta kepada dunia. Pada hari yang mulia ini, berapa banyak kaum muslimin meninggalkan yakni salat Jumat demi dunia. Dia bereskan pekerjaannya, dia belum selesai mencari ma'isyah. Padahal pada hari Jumat Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati fi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Apabila diseru wahai orang-orang yang beriman, yang dikumandangkan untuk melaksanakan salat Jumat, tinggalkan jual beli, yang dimaksudkan tinggalkan segala perkara dunia, kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sedang asik yakni mencari dunia, hingga akhirnya mereka menjadi cinta kepada dunia, meninggalkan akhirat demi mencari dunia. Nabi SAW sabdakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Baihaqi, yang beliau SAW katakan, hubbud dunya ra'si kulli khati'ati. Siapa orang yang ketika cinta dunia yang sangat berlebihan, semangat di dalam mencari dunia, sampai manapun itu rezeki uang itu akan dikejar, namun pada saat panggilan Allah datang dia malas, maka sungguh disitulah pangkal dosa dan maksiat. Dunia, jika kita cinta kepada dunia, di situ pangkal yang dosa dan maksiat, hingga akhirnya berat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebab banyaknya dosa yang telah kita pikul, banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan, baik itu secara zahir, secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Ingatlah bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya, karena Allah mengirimkan dua malaikat yakni raqib dan atid untuk mencatat apa yang kita lakukan. Maka menujulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mentaati akan yakni perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Faqad faza fawzal muttaqun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Allah menginginkan seorang hamba terangkatnya satu titik noda hitam di hatinya, maka segeralah menuju Allah Subhanahu wa taala. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat memuliakan hamba-Nya kaum muslimin jika dia telah banyak melakukan dosa dan maksiat, lalu dia bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Allah sangat senang dengan hamba seperti ini, dibandingkan orang-orang yang mereka banyak melakukan ibadah, yakni mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, namun pada saat dia melakukan dosa dan maksiat dia tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan bersihkan hati kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni bertaubat, minta ampun kepada Allah tabaraka wa taala ini sehari yakni 70 kali. Riwayat yang lain 100 kali. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni bertaubat kepada Allah, yakni meminta ampun kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul, khataman nabiyyin, penutup para nabi yang sudah dijamin masuk surga. Setiap kesalahannya akan dihapuskan oleh Allah tabaraka wa taala. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam tetap meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah jadi sebanyak 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita jemaah yang tiap hari kita melakukan dosa dan maksiat, yang kita keluar rumah sudah melakukan maksiat, di dalam rumah kita bermaksiat, dengan handphone kita bermaksiat? Ingatlah, semua tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang kembali kepada Allah, Allah akan bersihkan hatinya. Allah akan berikan taufik hidayahnya untuk kita senantiasa jadi mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yakni taufik hidayah kepada kita agar hati kita bersih, agar badan ini raga kita mudah untuk menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.